Nah guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Oke Wak Geng, kali ini saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut. Saya masih akan mengarah terhadap manusia tersebut, dimana ketika diri saya masih mengarah terhadap manusia tersebut, apakah manusia itu masih mengingat bagaimana ketulusan kamu atau memang tidak sama sekali? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada bentuk frustasi, tetapi frustasi ini dalam kondisi emosional yang terlalu sangat mendalam. Kenapa saya mengatakan frustasi dalam kondisi emosional? Karena satu energi tersebut selalu memberikan suatu sikap yang dimana sikap tersebut sangat peduli terhadap orang lain.
Sikap kepedulian itulah yang membuat manusia tersebut atau satu energi tersebut menerima suatu emosional yang begitu sangat mendalam. Kalau saya mencoba untuk bergeser dan mengarah sedikit terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini memberikan suatu gambaran yang dimana gambaran tersebut pihak lain masih mengingat dan masih merenungi, di mana ketika pihak lain melihat atau merenung karena memang ada sesuatu hal yang menempel di dalam kondisi perasaan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap kondisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun sisi batin kamu, saya ingin bertanya, seberapa dalam topeng yang kamu pakai itu untuk kamu perlihatkan bahwasannya kondisi diri kamu mendapatkan ketenangan? Dan seberapa kuat topeng yang kamu pertontonkan terhadap orang lain atau terhadap berbagai pihak lain, yang dimana topeng tersebut menunjukkan diri kamu merasa bahagia? Kedua pertanyaan yang saya berikan tadi, cukup kamu yang merespon dan cukup kamu yang menjawabnya. Kenapa saya memberikan kedua pertanyaan tadi dan kenapa saya mengatakan kata topeng? Karena topeng tersebut membuktikan diri kamu sebenarnya ingin berteriak, sebenarnya ingin menjerit, sebenarnya ingin melampiaskan kondisi emosional kamu terhadap orang yang kamu prioritaskan. Mungkin secara perkataan kamu bisa memberikan suatu keyakinan terhadap orang lain yang berada di ruang circle kamu, kamu merasa nyaman. Tetapi kembali dari kondisi batin kamu. Apakah batin kamu itu memberikan suatu gambaran terhadap perkataan kamu atau terhadap topeng yang kamu pakai? Katakan kalau diri kamu tidak nyaman. Katakan kalau diri kamu menginginkan kebebasan. Katakan kalau diri kamu menginginkan kebahagiaan. Jangan ciptakan kebahagiaan kalau orang lain tidak menciptakan kebahagiaan terhadap diri kamu. Jangan menunjukkan diri kamu peduli terhadap orang lain kalau orang lain tidak peduli terhadap diri kamu. Stop. Wah, geng. Hentikan. Kenapa saya mengatakan hentikan? Karena mungkin diri kamu lebih mengerti bagaimana kondisi kamu, bukan saya. Saya hanya bisa memberikan informasi terhadap diri kamu menurut kartu yang saya pegang. Kamu yang lebih memahami bagaimana kondisi kamu. Tetapi saya hanya menyarankan.
hanya menyarankan terhadap diri kamu. Lakukan kalau menurut diri kamu benar. Itu saran saya. Karena ini kartu The Empress. The Empress yang terlalu peduli terhadap orang lain, yang terlalu mempergunakan perasaan terhadap orang lain, yang terlalu tulus terhadap orang lain, yang terlalu memberikan keseimbangan terhadap orang lain, yang terlalu berpikiran positif terhadap orang lain, tetapi orang lain justru menjatuhkan diri kamu. Contoh kecilnya pasangan kamu. Contoh kecilnya saja pasangan kamu, wah geng. Kamu tidak usah bohongi. Pasangan kamu itu menghargai diri kamu tidak ketika diri kamu memberikan ketulusan. Pasangan kamu itu peduli tidak ketika diri kamu memberikan sikap peduli terhadap diri dia. Ayo, akui atau ingin kamu berbicara jujur kepada saya. Orang lain bisa kamu bohongi, kalau saya tidak. Karena penglihatan saya sangat tajam. Dari face wajah, saya bisa menentukan bagaimana sifat dan karakter dari seseorang. Apalagi kalau menambah bulan lahir seseorang, itu sudah jadi komplit bagi saya untuk membaca sifat dan karakter orang tersebut. The Empress, apa yang kamu tunggu kalau diri kamu merasa tidak nyaman? Apa yang kamu cari dari kondisi ketulusan kamu kalau ketulusan kamu itu selalu disia-siakan? Apa yang kamu nantikan dari hal kesempatan yang kamu berikan terhadap orang yang kamu perjuangkan? Jangan terlalu egois memikirkan orang lain kalau diri kamu belum tentu kamu pikirkan. Jangan terlalu egois memberikan sesuatu harapan terhadap orang lain kalau harapan itu tidak kembali terhadap diri kamu. Saya tidak menyalahkan diri kamu untuk berbuat baik terhadap orang lain. Saya tidak menyalahkan diri kamu memberikan ketulusan kamu terhadap orang lain. Tetapi coba pikir secara logika. Coba pikir secara logika. Apa yang kamu dapatkan untuk saat ini? Apa yang kamu rasakan untuk saat ini? Dan apa yang kamu terima untuk saat ini? Tangisan, kenyamanan, atau keterpurukan? Ayo, jujur, jawab perkataan saya ini. Jawab. Wah, guys. The Empress lagi-lagi akan saya putar balikkan perkataan itu. Saya mengategorikan untuk saat ini kondisi energi kamu sedang berada di dalam kondisi yang penuh frustasi. Frustasi secara emosional, tidak terima dengan apa yang kamu dapatkan dan tidak terima dengan beban atau tanggung jawab yang kamu pikul, tidak terima dengan status single parent kamu yang kamu lakukan. Itulah gunanya ketika diri saya selalu mengatakan sampai mulut saya berbusa, seimbangkan antara perasaan dengan logika. Kalau masih mempergunakan perasaan, lihat di mana kondisinya. Karena kita hidup antar manusia. Belum tentu perasaan itu sejalan dengan pemikiran orang lain yang ada di hadapan kita. 12 zodiak, 4 unsur. Ada logika, ada perasaan. Kamu saja manusia. Lebih mendominasi perasaan kamu. Ya, ujung-ujungnya seperti ini yang kamu rasakan. Itu dia, Wage. Take and give. Ada yang kamu beri, ada yang kamu dapatkan.
Tetapi jangan terlalu keseringan untuk memberi. Semakin banyak diri kamu untuk memberi, semakin menyedot energi lain untuk memanfaatkan diri kamu. Tidak salah untuk memberi, tetapi jangan terlalu keseringan. Saya bukan menyarankan untuk berpikiran negatif, tetapi itulah siklus permainan hidup. Siklus permainan hidup. Salah satunya apa? Pasangan kamu. Terlalu sering diri kamu memberikan kenyamanan, di mana kenyamanan itu merupakan satu celah untuk dia buat menyakiti diri kamu. Cocok kau rasa dengan omongan saya? Masuk akal terhadap logika kamu omongan saya? Ya, kalau menurut diri kamu cocok omongan saya, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan kamu paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. The Empress, saya tidak menyalahkan atas ketulusan kamu, tetapi saya hanya menyarankan kondisi di masa lalu kamu jadikan pembelajaran agar diri kamu bisa menyeimbangkan perasaan ataupun logika untuk kedepannya. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, apakah manusia itu masih mengingat diri kamu? Saya mengatakan iya. Kenapa? Karena kartu The Empress. The Empress. Terjadi situasi membandingkan antara diri kamu dengan yang dia ikat untuk saat ini. Dia masih mengharapkan diri kamu. Dia masih menunggu diri kamu. Dia masih menanti diri kamu. Tetapi belum tentu apa yang dia nantikan terkoneksi terhadap energi kamu. Kenapa belum tentu? Karena untuk saat ini yang saya lihat, yang dahulu kamu memberikan ketulusan, justru untuk saat ini kamu sudah berpikiran bodoh amat. Ya, kalau terjadi apa-apa sama dia, itu urusan dia. Semua urusan dia. Saya tidak ada lagi urusan terhadap manusia itu karena bagi saya sudah selesai. Apa yang saya katakan ini muncul dari pemikiran kamu yang saya lihat. Itu dia wage. Ini manusia merasa kehilangan. Karena sikap egois dia membuat diri dia, saya kan masih dipentingkan. Saya kan masih terlalu cantik, terlalu tampan. What the fuck, kecantikan, ketampanan itu kalau tidak sesuai dengan attitude, saya rasa percuma. Itu dia wage. The Empress yang mengharuskan diri saya harus berbicara seperti itu. Itu dia. Percuma kalau cantik, kalau tampan, kalau tidak memiliki attitude untuk berbicara atau menunjukkan suatu sikap yang aneh. Saya rasa itu sama saja tidak good looking. Itu dia wage. Itulah pasangan kamu. Merasa tampan, merasa cantik, merasa seutuhnya. Ya ujung-ujungnya apa? Ingin kembali terhadap diri kamu. Itu yang saya lihat. Kita lanjut kartu berikutnya, wageng. Muncul kartu Six of Cups. Six of Cups, 6 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-6 cawan, 6 cawan ini seakan-akan memberikan suatu koneksi. Koneksi yang belum terselesaikan tetapi mengharuskan untuk kembali. Wow, keluar sendiri kartunya. Saya tidak tahu apakah suatu kebetulan atau sinyal
dari alam semesta agar saya menyampaikan terhadap diri kamu? Sepertinya akan ada koneksi yang akan muncul dan diri kamu akan diuji kembali dengan kemunculan koneksi tersebut. Tetapi perlu kamu ketahui, koneksi itu bukan berasal dari diri kamu tetapi berasal dari manusia tersebut. Berasal dari koneksi energi manusia tersebut. Karena belum ada istilah penyelesaian dari hubungan diri kamu dengan diri dia. Sepertinya diri kamu menjalankan hubungan karma ini, Wage, yang selalu berputar-putar seperti roda yang tidak memiliki tombol on off. Kembali, pergi, pergi, kembali, hancur, diperbaiki, mati, dibangkitkan. Ya seperti itu saja. Kamu sudah menganggap selesai, manusia itu tidak menganggap hal itu selesai. Salah satu contohnya, mungkin manusia itu memberikan diri kamu suatu komunikasi. Tetapi saya rasa komunikasi tersebut membuat diri kamu merasa ilfil. Dan tidak mau kurasa meresponnya itu, Wage. Apakah sesuai perkataan saya ini? The Empress dengan Six of Cups lebih mendominasi terhadap energi manusia tersebut, bukan mendominasi terhadap energi kamu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu King of Cups. Raja atau ratu memegang satu cawan. Yang dimana munculnya kartu King of Cups ini, saya rasa dalam waktu dekat kamu masih akan dipertemukan terhadap manusia ini. Itu yang saya lihat dan itu yang saya rasakan dari kondisi energi dan memberikan pergerakan. King, raja, queen, ratu, masih ingin dipertemukan. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu, mungkin kondisi diri kamu ketika ingin dipertemukan karena memang ada sesuatu hal yang akan kamu tuntut. Berbeda dengan manusia itu. Dia ingin dipertemukan terhadap diri kamu karena memang perasaan dia belum bisa dia ubah dan dia hilangkan. Itu dia, Wage. Kita lanjut kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Cups. Keluar lagi kata cups, yang dimana kata cups ini cawan. 6 cawan, raja cawan, ratu cawan, dan 8 cawan. Wow, wadidaw, wadidaw. Eight of Cups, 8 cawan. Kalau saya menarik satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan itu menggambarkan ada komunikasi yang tidak bisa kamu hindari. Itu yang saya lihat dalam waktu dekat. Masih ada komunikasi. Dan masih akan diuji kembali perasaan kamu terhadap manusia itu. Jadi siapkan mental kamu, siapkan keputusan kamu. Karena manusia ini belum bisa move on dari diri kamu. The Empress. Kamu terlalu tulus memberikan perasaan kamu terhadap manusia itu, sehingga manusia itu mengingat ketulusan kamu dan berusaha untuk terkoneksi kembali dari diri kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul Ace of Cups. Lagi-lagi cups yang keluar. Awal permulaan situasi pembaharuan. Ace of Cups ingin memulai suatu hubungan yang baru dari kondisi yang sama sekali sudah mati. Ini manusia yang terlalu mendominasi untuk membangkitkan hubungan itu bisa diperbaiki. Ace of Cups awal, Wage. Ya, kalau menurut diri kamu, kamu masih menginginkan manusia tersebut untuk kembali,
terima kondisinya, maafkan manusia tersebut, doakan manusia itu agar manusia itu berubah, tetapi perlu kamu pakai logika kamu secara bijak. Secara bijak, tujuannya apa? Yang harus kamu cari tahu. Itu Dewa Geng. Boleh mengharapkan, tetapi kamu harus tahu tujuannya apa. Apakah karena manusia itu sudah dibuang oleh pihak ketiga sehingga ingin mengarah terhadap diri kamu, atau memang dari aspek lainnya? Itu Dewa Geng. Cocok kau rasa dengan perkataan saya ini? Ya, kalau menurut diri kamu cocok, angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak cocok, jangan kamu angkat dan jangan paksakan perkataan saya tadi dari awal sampai akhir agar bersifat resonet ataupun tidak resonet. Saya hanya sekedar memainkan kartu yang saya pegang. Bukan berarti sebagai acuan kamu untuk memikirkan perkataan saya. Ini adalah permainan kartu. Semua kembali terhadap pola pemikiran kamu dan semua kembali terhadap kekuasaan Sang Pencipta dan pergerakan dari alam semesta. Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan dengan topik yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi. Apakah manusia ini masih mengingat diri kamu? Jelas. Apakah manusia ini masih merindukan diri kamu? Jelas. Apakah manusia ini masih ingin bermesraan terhadap diri kamu? Sangat jelas. Apakah manusia ini merasa pilu ketika tidak kembali terhadap diri kamu? Apalagi. Oke lah Wak Gengnya, kita akhiri. Salam kartu tarot, salam zodiak.